Assalamualaikum, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan memberikan tips membuat sebuah resensi buku. Jadi ada beberapa cara mudah untuk membuat sebuah resensi buku. Cara ini udah saya rangkum, jadi silakan ditonton video ini sampai habis. Kalau kalian menonton video ini sampai habis, insya Allah kalian pasti akan mengerti bagaimana cara membuat sebuah resensi buku. Sombong amat. Caranya adalah tips yang pertama adalah tentukan jenis resensi yang akan kalian buat. Jadi apa itu jenis resensi, bagaimana, apa saja jenis-jenis resensi udah ada di video sebelumnya. Nanti akan saya lampirkan di link deskripsi video ini atau di deskripsi video ini. Silahkan ditonton kalau misalnya kalian belum menonton. Ditonton kembali kalau misalnya kalian lupa apa saja jenis-jenis resensi. Sombong amat. Jadi kalian harus menentukan terlebih dahulu jenis resensi yang akan kalian buat. Gunanya adalah agar kalian lebih mudah memberikan ulasan mengenai buku yang akan kalian resensi. Jadi berdasarkan jenis ini cara mengulasnya bagaimana, berdasarkan jenis ini mengulasnya bagaimana, berdasarkan jenis ini mengulasnya bagaimana. Tips yang kedua adalah pilih buku yang akan kalian resensi. Jadi, cara memilih buku yang akan kalian resensi yang pertama, kalian harus mampu membaca buku itu. Jadi, jangan sampai kalian dengan bangganya memilih buku yang memang bahasanya menggunakan bahasa Inggris, bahasa Prancis, tapi kalian tidak bisa membaca buku itu atau kalian tidak bisa menerjemahkan buku itu. Jadi silakan pilih buku yang memang dapat kalian jangkau dan memang dapat kalian baca dan dapat kalian pahami. Tips yang ketiga adalah jadi setelah buku itu kalian pilih, bukan berarti semau-mau kalian mau ngambil dari internet. Buku ini aku punya nih, aku punya buku ini. Udah dapat buku itu, udah dapat buktinya bahwa kalian memiliki buku itu, tapi resensinya kalian cari di internet karena kalian malas baca. Itu jangan ya, karena itu benar-benar plagiat. Jadi tolong dihindari. Buat resensi sendiri dengan cara baca dulu buku itu sampai habis, setelah itu baru buat resensinya. Jadi buku harus dibaca sampai habis, mulai dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Oke? Tips yang keempat adalah jadi untuk menentukan judul resensi ini, kalian tidak harus terpaku dengan judul buku yang kalian resensi. Jadi tidak harus sama dengan judul yang kalian resensi. Misalnya ini adalah bukunya Pramudia Anantatur, judulnya Gadis Pantai. Jadi jangan sampai kalian, bukan jangan sampai, maksudnya tidak harus kalian buat judul resensi itu adalah Gadis Pantai, tidak harus. Jadi boleh kalian buat seperti ini, resensi buku Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur, atau cerita Gadis Pantai sangat menarik, dalam kurung di bawahnya resensi buku Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur. Atau silahkan buat judul semenarik mungkin untuk menarik minat pembaca membaca resensi yang kalian buat.
Tips yang kelima adalah setelah kalian membuat judul, kalian harus membuat identitas buku. Dan identitas buku ini harus kalian dapatkan dalam buku yang kalian baca. Jangan kalian cari di internet atau jangan kalian cari di sumber yang lain. Jadi harus kalian dapatkan di sini. Jadi ini draftnya yang harus kalian cari identitas bukunya. Mulai dari judul sampai ke harga buku. Kalau misalnya kalian masih menemukan harga buku yang tertulis di dalam buku ini atau di bagian di sininya. Kalau tidak ada, jangan lampirkan. Jadi lampirkan yang ada saja. Mari kita bahas satu persatu identitasnya. Yang pertama, kita mulai dari judul buku. Judul bukunya yaitu Gadis Pantai. Ini misalnya ya, contoh kita akan meresensi buku ini. Judul bukunya Gadis Pantai. Terus judul asli. Judul asli ini adalah judul yang dipakai untuk buku-buku terjemahan. Karena ini bukan buku terjemahan, jadi judul asli tidak perlu dipakai. Selanjutnya, penulis atau pengarang. Ambil salah satu saja. Kalau ngambil pakai penulis, tidak usah pakai pengarang. Kalau pakai pengarang, tidak perlu pakai penulis. Kita ambil misalnya pengarang. Pengarangnya tulis namanya Pramudianan Tatur. Selanjutnya, kota terbit kalau ada. Kita cari kota terbitnya ada tidak. Kota terbitnya di mana ya? Kok nggak ada ini? 1 hour later. Kota terbitnya ada di Jakarta Timur. Jadi kota terbitnya ada di Jakarta Timur, ada tertulis di sini. Jakarta Timur, tulis Jakarta Timur. Terus tahun terbit. Tahun terbitnya ini lihat. Jadi buku ini udah cetakan yang ke-7. Buku yang saya miliki ini adalah udah cetakan yang ke-7 tahun 2011. Berarti tulis 2011 dalam kurung cetakan ke-7. Kalau misalnya dia hanya ada tertulis 1 tahunnya, berarti dia cetakan yang pertama. Kalian tulis saja tahunnya. Tapi kalau misalnya udah cetakan kedua, ketiga, tulis tahun terakhir buku itu dicetak. Selanjutnya tebal buku. Kita lihat sama-sama ini tebal bukunya ada berapa ya. 1 hour later. Tebal bukunya ini ada di halaman 270. Jadi tebal buku ini adalah 270 halaman. Jadi kalau misalnya kalian meresensi buku, menemukan buku yang di sininya tertulis I1 dan terus I2, I3 itu harus ditulis. Jadi penulisannya misalnya I1 sampai berapa tuh, ke 9 misalnya. Setelah itu baru 270 halaman. Karena buku ini dimulai dari halaman 1 sampai halaman 270, berarti kita hanya menuliskan 270 halaman. Selanjutnya, harga buku. Jadi harga buku ini karena saya lupa berapa saya membeli buku ini. Jadi harga buku tidak saya cantumkan. Tapi kalau mau lebih bagus dan lebih lengkap lagi, kalian harus mencantumkan harga bukunya. Next, kita ke tips yang selanjutnya karena ini adalah identitas yang lengkapnya. Nanti silahkan kalian ikuti kalau kalian mau membuat sebuah resensi buku. Tips yang ke-6 adalah buatlah pendahuluan resensi. Jadi biasanya pendahuluan resensi ini adalah sinopsis dari suatu buku yang kalian resensi. Buat sinopsisnya, karena kalian sudah membaca buku itu sampai habis, kalian pasti tahu gambaran buku itu bagaimana. Silahkan ditulis sinopsisnya. Bagaimana cara membuat sinopsis dari suatu buku untuk membuat sebuah resensi? Silahkan kalian cari di sumber-sumber yang lain. Tips yang ke-7 adalah isi dari buku ini tergantung dari jenis yang kalian pilih tadi. Kalau kalian memilih resensi informatif, berarti isi buku dari resensi yang kalian buat ini isinya hanya gambaran
ringkas saja atau isinya hanya gambaran umum saja. Tapi kalau misalnya kalian membuat resensi deskriptif, berarti per bab atau per bagiannya harus kalian bahas. Misalnya bagian 1 dia membahas apa, bagian 2 dia membahas apa, bagian ketiga bahasannya apa. Tips yang ke-8 adalah di dalam resensi buku kalian harus mencantumkan kelebihan dari buku itu. Kelebihannya boleh dari isinya, terus boleh dari kandungan yang ada di buku tersebut. Misalnya kalau cerita dari Pramudia Anantatur yang gadis pantai tadi, dia kelebihannya menurut saya itu budaya yang ada di buku ini atau di buku Pramudia Anantatur gadis pantai ini sangat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan tentang adat budaya yang ada di Jawa pada zaman dahulu. Itu misalnya kelebihan sebuah resensi. Jadi dari buku yang kalian baca tadi, silahkan kalian simpulkan kira-kira kelebihannya apa. Boleh dari ilustrasi gambarnya, gambar yang sampul yang di sini, atau boleh dari bagian isinya, atau boleh dari bagian pengantarnya dan yang lain. Tips yang ke-9 adalah selain kalian melampirkan atau mengulas kelebihan dari buku yang kalian resensi, kalian juga harus memberikan kekurangannya kalau ada. Kalau tidak ada ya mau digimanakan lagi. Kekurangan dari sebuah buku yang kalian ulas ini manfaatnya adalah untuk penulis itu sendiri. Jadi kritik yang kalian tulis itu nanti akan dijadikan masukan-masukan bagi si penulis itu sendiri. Tips yang ke-10, tips yang terakhir adalah tulis bagian penutup dengan menarik. Jadi bagian penutup ini isinya adalah alasan mengapa buku itu ditulis dan untuk siapa buku itu ditulis menurut si presensi atau menurut si pembuat resensi tersebut. Jadi nanti silahkan kalian tulis buku ini ditulis untuk bla 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 dan buku ini ditujukan untuk bla 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 bla. Terus berikan penutup dengan simple dan sederhana. Jadi ada 10 cara atau 10 tips untuk membuat resensi dengan mudah. Sombong amat. Yang pertama, tentukan jenis resensi yang akan dibuat. Yang kedua, pilih bukunya. Yang ketiga, baca buku sampai habis. Setelah baca buku sampai habis, barulah kalian mulai membuat sebuah resensi. Mulai dari judul, identitas, pendahuluan, isi buku yang akan kalian resensi, terus kelebihan, kekurangan, serta penutupnya. Sekian video saya pada kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya jika kalian tidak ingin ketinggalan video-video yang saya unggah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.